nggak absolut gitu. Itu mesti ada yang ditunggu. Katakan ya kereta api ini berjalan 9 lebih 10 menit. Nah, biasa dan setiap hari 9 lebih 10 menit konsepnya itu mesti jalan ya. Tapi kenapa kok 9 lebih 15 menit itu nggak jalan? Coba yang dipikirkan apa? Ada yang ditunggu. Ada yang ditunggu. Sama dengan proyek ya, proyek itu kan gitu. Saya juga sering ya profesi masalah proyek itu. Saya masuk begini, sesuai rumus, ada modal, ada apa ya. Kalau sudah gini, proyek ada, SPK ada, semuanya itu dia berjalan. Kemudian gini tidak berjalan, konteksnya apa dan terjadi apa. Selalu kita pikirkan perbendaraan yang macam-macam. Tetapi intinya itu, mak bumbu itu mesti ada sesuatu hal yang ada hikmah di situ. Ada yang menunggu. Ya itu tadi kereta, ternyata ada Pak Menteri yang mau masuk pantas ini agak terlambat kan gitu, ada yang menunggu. Kadang-kadang pendana itu 9 orang, gini, kenapa ini? Padahal mungkin proyek ada, ya itu ada yang menunggu. Bukan berarti kita mencurigai mereka nggak punya duit. Kadang-kadang mereka ada duit, tapi karena nggak dipunyai rasa getaran-getaran untuk bisa masuk ke proyek itu, sistem penolakan kan ada. Kita nggak usah sedih itu ada. Sebaliknya ikhtiar itu kalau kita serahkan sama Allah kan indah. Nah caranya dari lewat bentuk kejadian dan peristiwa itu konsepnya sama. Mau ikhtiar sudah dilakukan, itu mesti ada yang nunggu. Sudah MOU besoknya nggak jadi, sudah MOU tapi besoknya nggak jadi. Ya, itu ada apa? Sekali-sekali lah situ membaca hikmah. Nah hikmahnya itu nanti kalau sudah ada menunggu pasti ya, kalau sudah ketahuan suatu rahasianya kan pasti bilang Allah. Biasa, wong nek wis buka rahasia Allah itu biasa, wis kita beran itu buka itu. Begitu. Jadi nggak masalah itu. Nggak masalah. Selagi ikhtiar yang sudah dilakukan. Makanya kalau terobosan-terobosan dalam suatu usaha ikhtiar, dalam usaha rezeki itu tidak bisa terjangkau selagi kita sudah memenuhi kriteria yang diberikan hukum kepada Allah, berdoa, juga tirakat, juga ikhtiar, semuanya sudah. Itu hikmahnya. Ada sesuatu bahkan kita negatifkan diri kita dengan cara ilmu ataupun sedekah dan lain sebagainya, itu suatu. Dan proyek itu pasti. Sekarang gini loh, landasan 3 bulan umpama ya, landasan menunggu 3 bulan itu dari 4-5 orang itu berbeda loh. Orang menunggu ada yang biasa tenang karena memang apa? Karena dia enjoy di dalam menunggu itu. Ada yang merasa tersiksa 5 menit aja seperti 5 jam. Aduh sampai karena itu. Ada lebih tersiksa lagi karena saat semenit itu setengah mati karena dia kebelet beol. Itu setengah modal itu. Menunggu malah pikirannya gak nang proyek, nang lain nih. Nah itu tadi. Macam-macam orang itu. Tapi pada intinya itu, yaitu tadi konteksnya itu pasti disinkronkan sama Allah. Satu contoh ya, tumbuhnya padi itu mesti 3 bulan ya Pak. Kan gitu loh. Kenapa ada orang yang ujuk-ujuk dia tanam padi tiba-tiba langsung nggak kroso wis panen kita. Ada yang lama sekali nggak panen karena ditungguin. Kapan? Itu sajam aja setengah modal itu. Tumbuhnya kok nggak tahu ya kita ya. Kapan? Datang lagi tikus satu udah resah, waduh mati deh ya. Beda sama sing mengabaikan itu. Beda. Nah konsep menunggu ini yang kadang-kadang tersiksa. Ini gini, apa kita ini ini dembung-dembung perkiraan ini loh. Makanya rasa cipta karsa itu, cipta rasa karsa itu ono coroko itu kudu nyipta, kudu duwe rasa, kudu duwe karsa kan. Dicipta sendiri itu dalam arti itu itu tadi. Jadi saya rasa itu tadi, tidak mungkin nggak ada yang debus itu. Karena Allah, kita tidak pernah menginginkan hidup kok. Yang menginginkan Allah kok. Kalau dalam konteks hidup itu Allah yang menginginkan, Allah sendiri yang tanggung jawab memberi kita rezeki sudah.
Kalau memang Allah itu tidak menginginkan kita dapat rezeki, buat apa juga kita hidup ya? Kita nggak akan hidup. Jadi kalau memang dibikin gini, kadang-kadang Allah sedang membentuk derajat kita. Nah, kita nggak tahu mana yang didulukan. Kadang suatu kegagalan ataupun apa itu hikmah yang ada. Allah sedang memberikan suatu kebaikan di dalam diri kita sebetulnya. Ya seperti keluarga Lukman. Lukman ini mau pulang, tiba-tiba saking kepingin pulang malah kena duri. Nggak taunya diadab oleh Allah kampung tersebut. Jadi cilakanya ini karena menyelamatkan. Dan itu kadang uang bersulah, wah apa aku padahal cilakanya karena menyelamatkan. Nah, saya pernah selamat loh Bu, di daerah di Ponorogo tuh dekatnya William Wood, mau stopan itu. Gara-gara HP jatuh, tak kantong jatuh, waduh aku ambil gini, diseruduk sama dam truk di depan. Andai kata HP ku nggak jatuh, aku dapat di situ mati aku sudah. Diseruduk sama dam truk, wah sama wah. Saya langsung mikir, wah lebih baik pecah ini HP. Alhamdulillah, jadi pecah HP aku alhamdulillah. Kalau enggak ini HP, saya ke situ betul naik sepeda motor depan nggak naik mobil. Mati saya. Itu yang mati sudah 6 orang. Biasa bisa saya itu yang mati. Di situ masuk. Gara-gara HP jatuh, klotak-klotak saya berhenti langsung mendadak. Minggir itu. Karena ada stopan kalau saya gini, saya lagi jongkok. Truk di belakang dam truk. Wah, sudah 6 orang amblas. Saya pikir, di situ tadi posisi aku ya. Ya Allah, jadi HP pecah itu saya bilang alhamdulillah ya Allah, terus selamatkan aku ini sampai daripada yang ya harga 7 juta kok. Nah, kalau ke rumah sakit bisa 700 juta. Itu kadang-kadang sesuatu yang itu akan lebih baik kita begitu. Kalau kita ngaji hikmah itu enak, kita negatif pun dapat hikmah yang positif. Itu. Nah, gambaran itu cerita anak cucu kita kok. Ya seperti keluarga Lukman tadi, Lukman Hakim itu tadi waktu berjalan kena duri. Macam-macam seperti saya itu HP jatuh lah ya, padahal pada saat jatuh bodoh aku kenapa HP aku kantongin di jaket melorot jatuh. Coba ada selerekan itu, wah celaka aku posisiku di situ jadi 7 orang korban itu. Nah ini loh Pak. Ada lagi orang sing berada pada posisi aman mati. Itu terjadi tahun 89 deh kalau nggak salah. Itu di Waru sana dekat itu. Itu orang itu malah karena hujan ngiyup berteduh dia. Berteduh di mana? Berteduh di pinggirnya itu kereta api itu. Nah, bukan di rel. Relnya masih jauh. Pembatas karena hujan pembatas begitu. Lu ke-9-nya ini mati semua karena apa? Sepure kepleset. Lucu enggak? Ada yang itu lucu. Itu sudah aman loh posisi berteduh begini. Rel kereta di sana. Keretanya kepleset. Jalan ya. Wah, amblas sudah. 9 orang. Nah, itu hal-hal yang begitu itu kadang-kadang kalau kita nggak ngerti. Makanya kalau hal yang lucu dan unik, mesti saya pikir begini, apa sih hikmahnya? Apa mungkin kesalahan saya ya? Saya segera gugurkan dengan sedekah kadang-kadang. Kadang ada suatu dosa yang bisa hilang dengan istighfar, kadang nggak bisa dengan istighfar. Ada dengan suatu khalwat puasa, ataupun dengan sedekah, ataupun dengan bantu orang. Kalau masih hebat begitu, kadang kita ada dosa mungkin sama ibu bapak ya kita sungkem. Kita mencari deh itu namanya ghafafah, mujahadah, muhasabah, merasa kita diawasi oleh diri kita ataupun diawasi oleh Allah, itu muhasabah. Kita akan tahu nanti letak kesalahan kita bagaimana.
Ya memang kan kadang-kadang kan penyakit hati kita nggak tahu. Kalau penyakit dohir kita gatal-gatal, aku yang merasakan, dirimu tidak. Tapi kalau penyakit hati kan kadang-kadang kita nggak merasakan, dirimu orang lain bisa merasakan. Kadang kita nggak merasakan apa kekurangan saya. Kita masih menebak-nebak. Kalau saya lihat nggak ada. Berarti yang kurang apa? Kayaknya ada yang nunggu deh. Maksudnya itu kayaknya ada pendana yang khusus untuk proyek itu yang menunggu. Buktinya apa? Ya 9 orang yang punya dana mendal kabel. Mendal kabel. Ini kan sama persis dengan proses saya uang yang di Pak Lurah tuh, yang kamu tak ajak tadi. Macam, baru ada yang mau membayarkan, apa? Bujuni mati, mertuanya mati, bolak balik gitu. Lu aku pernah dibayar tanah 300 juta, uangnya mati kok. Setahun malah itu duit gratis 300 juta. Tahu anaknya tak suruh melanjutkan, nggak tahu kalau papa gitu, saya nggak punya duit. Loh berarti uang 300 ini hilang mah bati aku yon, tanahku yo si ono. Kok kenapa mulai sing gede wong aku dikei bati sing rodo enak iki. Tak pikir-pikir, kenapa juga aku mau gebu-gebu yo, wong aku dikei bati sing enak. Lu ada lagi 2 kali, lu dikei 150, mati juga orang itu. Biar niku nak sing tuku tanah itu sok mati lho bos. Lah saiki ora, pembeli ini malah sing mati, aku sing tuku malah ra mati. Iki kualik malah sing arepe tuku mati. Nah, bener. Mosok yo koyo ngene yo enggak gitu, adane wis wayahe, jangan karena sebab tanah. Kan begitu. Itu kadang-kadang hikmahnya di situ. Tadi aku dibateni piro iki? 800 juta iku nanti total ambek Lurah iku. Masalah tanah kurung payu-payu iki. Itu 800 juta gratis. Si mati malah duduk aku yang biasa tanah itu mati kabeh. Aku kuat, malah si mati arep sing tuku. Iki moro tuane mati, mendekati to sih. Iya. Moro tuane. Kurang Aduh tuh wonge sing tuku. Nah, berarti wis rada ambar Siti, ambar. PS esuk tonggone bari. kurang beberapa jam. Kurang beberapa jam itu. Ya ceritanya lucu itu. Nah, ini sama Bu. Dari kapan itu saya? Dari tahun kemarin loh. Oh itu booming ramai, aku sampai punya usaha, aku pengen punya usaha. Untungnya enggak laku kemarin. Kalau laku kemarin aku bikin Excel show, mata kena lockdown. Lu kan nyelamatin aku Allah itu. Baru bikin Excel show, yo habis 600 juta lockdown, enggak kelenger aku. Ternyata Allah ini kasih sama kita. Coba aku kemarin berapa usaha sing tak cepno dari uang saya. Lilah kena COVID. Semua usaha nggak ada yang sehat. Nah, di sini. Alhamdulillah. Nah inilah ilmu hikmah. Kalau kita mau positif ya, mau yo laku itu. Memang seperti itu. Kalau kita berserah diri kepada Allah itu kadang-kadang yang terbaik untuk kita, kadang bukan yang baik untuk Allah. Nah, kadang kita mencari yang baik, kadang itu bukan terbaik untuk Allah, untuk kita. Maksudnya Allah itu. Itu. Itu namanya apa ya? Kalau dulu itu Bayan Budiman. Kajiannya namanya Bayan Budiman. Ada kitab namanya Kitab Bayan Budiman. Itu biasa dipakai orang-orang ahli hikmah, Durotun Nasihin, orang-orang Durun Nafis, orang permata yang indah. Jadi ada cerita-cerita yang hampir cerita bijak, yang mana tujuannya bukan itu, malah mendapatkan sesuatu anugerah yang lebih bagus. Nah, contoh Bayan Budiman itu contohnya yaitu apa namanya, orang-orang mujur, orang-orang yang dikei karunia bejo. Wong pinter urung karuan bejo ya. Kaya Abu Nawas itu cerita Bayan Budiman yang paling mengena itu. Jadi Abu Nawas itu sampai di mati itu malah itu hadiah kok. Ayo. Pinternya Abu Nawas itu ngakali loh. Pinter iki ngakali. Bari sama Harun Al-Rasyid Konstantinopel itu. Iku dimusuhno karo wong pinter teko Konstantinopel. Wajah Harun Al-Rasyid ini bingung karena dia itu pinternya ngakali, bukan pinter asli.
makanya nangis. Lah duwe anak namanya Ceblong. Lah lucu ah. Ceblong, karena celukane Ceblong. Mari ngono iki wong pinter itu kok negara lain iki mau diadu karo pintere wonge Harun Al-Rasyid. Lah kebetulan karena cerdik Abu Nawas itu tadi, Harun Al-Rasyid pede, aku punya orang, ayo diadu sama orangku. Siapa? Aku ngejokno Abu Nawas. Wah, Abu Nawas bingung karena dia pintere ngakali. Iki sing didepi wong profesor temenan pinter. Akhirnya saking bingungnya nangis. Wah, nangis itu kan kalau Abu Nawas kemana-mana bawa anak namanya Ceblong itu. Nangis itu langsung. Ceblong ditanya sama Harun Al-Rasyid, ini cerita sedikit ya. Ngapain bapakmu nangis itu? Tanya sama Harun Al-Rasyid. Bapak begitu kalau doa dia selalu nangis. Biasanya kalau nangis gitu anaknya rada gawe-gawe. Karena bingung. Bapak kok nangis gitu. Biasanya ceria, ini nangis. Ditutupin sama anaknya itu. Kalau nangis begitu biasanya gitu deh gitu. Abu Nawas krungu. Cangkrik lambe blong. Aku ki susah blong. Pinterku munggur ngakali kok ning petuk aja ning ngono ceritane. Oh, gitu katanya. Iya, ya kalau cari wasit ya begitu tuh beraja. Ya padahal sedih Abu Nawas. Pokoknya sampai ini separuh kerajaanku habis, Abu Nawas kepalanya loh yang menjadi taruhannya. Singkat cerita waktu itu 40 hari, dapat seminggu Abu Nawas bingung. Dapat 3 minggu kemudian Abu Nawas bingung. Lebih baik. Nah, inilah putus asanya Abu Nawas, sehingga sosok Abu Nawas yang asli nggak tampak, cengeng dia. Akhirnya lebih baik bunuh diri dah. Bunuh diri mau terjun ke batu, takut sakit ya. Nggak sakit gimana gitu. Terus terjun ke air, lama matinya. Gelagapan dhisik. Tapi saat gelagapan kan masih ada berpikir untuk bertobat. Ya masih melucu dia. Akhirnya dipilihlah dia terjun ke air biar nggak langsung mati. Nah begitu, sambil berzikir, nanti kalau mati kan dalam keadaan zikir. Pinter dia itu. Akhirnya masuk tuh, wah ternyata dalam sakaratul maut dia, wah sorone opo, dia minta ampunan sama Allah. Karena Allah kasihan, katanya Allah itu konon daiwannya itu gini, Allah itu tanpa Abu Nawas itu konon kalau Abu Nawas melucu bisa tertawa Allah itu. Jadi Allah ngawet-ngawet. Akhirnya dia bersandar ke suatu kapal asing itu, ketangsang gitu loh. Lewat jangkarnya dia naik, dilala itu kapal musuh yang mau ada pertanyaan itu tadi yang mau diadu. Si orang pinter yang musuh itu rasan-rasan, dia punya 3 pertanyaan. Nah, dia punya 3 pertanyaan itu diucapkan, kamu nanti mau bertanya apa di dalam 3 pertanyaan itu? Oh, pertanyaan saya itu begini. Ini singkat cerita ya. Nggak tak cerita no kan akeh gitu pertanyaan. Pertanyaan kedua begini, ini jawabannya begini, kedua begini, jawabannya begini, ketiga begini, jawabannya begini. Tahu dia Abu Nawas bocorannya, pede dia berenang, dia pakai pelampung, dia berenang lagi. Pede dia. Nggak taunya ada 1 pertanyaan yang belum. Nah begitu ceritanya. Aku bodoh pede. Lalu itu ditemukanlah orang pinter yang dari Konstantinopel ini dengan orang pinter yang dari Harun Al-Rasyid ditemukan. Nah, dengan taruhan negara, nggak perang tapi taruhan negara. Wah, akhirnya Abu Nawas lah dikocok dulu, Abu Nawas ya sudah bedai pertanyaan awal 1, 2, 3 bisa jawab Abu Nawas. Ini singkat cerita. Setelah bisa jawab itu, ternyata saya kan mengajukan kepada Baginda Harun Al-Rasyid itu 4 pertanyaan. Yang satu ini saya tidak pakai pertanyaan suatu kalimat, tapi menebak di dalamnya benda ini apa. Kalau kau benar-benar pintar, berarti ini pilihan Tuhan betul. Nah yang ini yang nggak tahu Abu Nawas. Nah, ilmu bejone Abu Nawas ini. Begitu tahu ini isinya apa, nggak tahu Abu Nawas. Nangis lagi dia karena pikirannya mati saya juga. Nangis dia. Dipanggil anaknya Ceblong sama raja itu. Ceblong sini. Kenapa itu orang pintarmu? Aku yang aku andalkan kok menangis. Kan saya bilang Baginda dari dulu, dari kemarin itu waktu
pertama. Kalau cari inspirasi, wangsit, menangis dulu bapak ini. Oh iya ya, gitu. Abu Nawas dengan jangkrik kon iku blok. Aku iku karo iku blok, kape mati aku blok. Waduh. Karena lama dia menangis itu tadi, terus maksalah dari pihak musuh, tolong cepat, jangan dibikin lama-lama begini, segera tebak ini. Akhirnya sudah gelem gak gelem anu, sudah saya tak mau berwasiat dulu. Begitu. Karena saya energinya berkurang hingga sulit saya menebak. Alasannya benar begitu. Dia panggil ceblong. Blong anak Rene blong ceblong ngono dilala dibuka isine ceblong anak kodok, Pak. Lho iki lak bejo iku. Pak, opo? Ono dhewe ngibraku menang opone. Iku isine ceblong. Padahal itu anake deh. Betul. Nah itu konspiratif seperti itu kadang-kadang kita ya wongane wong pinter iki kalah karo wong bejo. Wong bejo iku nang ndi wae bejo. Wis arepe bunuh diri ketangsang kapal, Afro. Namanya Allah itu bikin lucu Abu Nawas sih. Akhirnya disitulah Abu Nawas tobat hingga ngomong Ilahi naskuri firdosa itu. Bisa aku tobat habis gak ngomong meneh karena ketir-ketir ya. Ngono iki dibakno carane Gusti Allah itu ngajari manusia yang memberikan bejo. Di dropno dhisik hingga aku bunuh diri sampai diuripno karo Gusti Allah baru dikai rahasiane. Setelah senang digawe ndredeg meneh dikai itulah Allah. Nek kon bersentuhan sama Allah. Konsep rezeki. Bagaimana was-wasnya seorang Nabi Ibrahim menyembelih anaknya saat berjalan mati anaknya. Dibelai dengan tangannya sendiri ternyata melek-melek wedhus. Bagaimana sukanya Nabi Ibrahim saat itu diuji Allah kedua kalinya sama dengan Abu Nawas. Kadang kalau orang mau dinaikkan derajat seolah-olah terhina betul, nggak mungkin deh saya mengangkat di permukaan. Kalau kita makan di piring, kadang kalau lihat aslinya itu sang piring itu tak pernah nadai gulai sama rawon. Kalau kau lihatin piring, dia kosong, seolah-olah tak ada makan. Tetapi jika lo terwadai, maka senanglah gitu. Dan dulu piringnya, apakah besok ini ada rawon atau gulai, kita nggak tahu. Padahal sama-sama lihat piring yang sama. Begitu ada rawon ataupun soto ataupun gulai, kita senang, makanlah kita, bukan karena piringnya. Kadang-kadang begitu konteksnya itu ada orang hidup itu konteksnya lucu. Kalau memang Allah turun tangan kadang lucu, tidak sesuai program. Unik, dating, absolut, unik. Itu kalau dari Allah unik, dipikir tidak mampu, dirasakan ada, tapi dibikin tidak mampu. Bagus itu. Seperti itulah. Ya ini uniknya gede lurah ini. Barang ngono didol murah bisa. Katanya orang itu begini, gini Gus, kalau jual jangan mahal-mahal, tak guyon ya. Bagaimana dengan kualitas tanah 23 miliar total keseluruhan, aku jual 9. Yang you sendiri, sing nuturi, nek duwe tanah gak mungkin kegendeng kaya aku. 5.200 meter persegi setengah hektar yang berada di titik 0 jalan provinsi. Yang harganya sudah jelas. 23 miliar, aku jual 9. Sedangkan orang bilang, jangan mahal-mahal. Kalau kamu punya tanah senilai 23 miliar, tentunya kamu murah paling jual berapa? Ya 17 pasti laku, katanya gitu. Aku kasih 9, goblok. Ya apa ya?
Tambah saiki ditawar meneh dadi 19. Normal meneh iki ditawar nanti 19 iki. Karena sih nggak waktu mau beli 9 iku meninggal. Malah saiki ono sing nawar 19. Kan gitu. Bagus lagi nak dijual 1 miliar kan gitu. Akhirnya sing gendeng sapa iki? Nah, kan ceritanya. Begitu. Dan saya cuman mengambil apa? Sabu duit. Lu bener gak ya? Dari uang segitu aku ngambil berapa tadi? Sabu duit. Bawa sini 1,6 aja. Yang lainnya gampang. Lah aku kan sabu duit. Iya Gus, gampang. Sampai dia utang-utangkan. Sang pembelinya dibiarin. Dia utangkan hanya untuk ngasih saya. Supaya kan saya ambil sabu duit Pak. Nah ini uniknya di situ. Jadi berapa tahun ini tanah? Unik. Kalau dia tadi ada yang mendanai, ujung-ujungnya MOU 11. Kalau saya enggak, dikasih DP mati orangnya, kasih DP mati. Jadi rada untung kan. Nah gitu. Jadi sing tuku iku lho ketumbalan kabeh ngono ae rada untung. Tak lanjutkan secara jujur anaknya bojone monggo kapan dibayar gitu. Enggak tahu. Biarin aja, saya juga enggak tahu. Nah kan yang untung aku saja nih asli. Nah begitu kadang-kadang kita diberikan keluasan sama Allah, kita kadang-kadang kita memainkan peran itu kadang-kadang kita nggak ngerti sebagai apa. Kita ini berusaha menyingkap siapa di balik layar pewayangan tersebut. Kalau kita melihat wayangnya yang ada di situ sementara kita berada di depan layar itu, seolah-olah wayang itu bisa bicara. Tetapi sebetulnya yang bicara bukan wayangnya itu, wayang kulitnya, dalangnya yang ada di belakang. Bagaimana kita mengetahui wayang itu tidak bisa bicara ataupun bisa bicara kalau kita nggak menyingkap tabir rahasianya itu. Setelah kita menyingkap baru kita mengetahui, ternyata yang bicara itu bukan wayangnya, ada dalang di belakang yang menggerakkan itu, yaitu khoyun kehidupan, sukma kita. Terus Allah berada di mana? Yang nanggap itulah Allah yang lagi melihat, menonton sandiwara kita dalam berkehidupan ini. Ada Bolodewo itu disenangin sama sang nanggap. Kenapa? Karena memang Bolodewo itu kerajaannya namanya Mandura. Pokoknya nak Bolodewo kalah mau Madura mangkal kan. Lumayan anak Madura, wayang ini mesti menang Bolodewo. Ojo sampai kalah kok, enggak iso mulai kok. Begitu, karena kerajaannya Mandura. Bolodewo tadi wong Mandura itu wah kayak Bolodewo semua sembodo. Api yon kalau Bolodewo. Oh iya, yang Bolodewo akhirnya. Nah begitu, orang Bolodewo itu seperti itu, kerajaannya Mandura. Di samping itu ukirannya bagaimana itu wayang dan bagaimana dia cara memperlakukannya, hingga sang nanggap itu tadi membelilah wayang kulit yang memang terbuat dari kulit, ditaruhlah tempat khusus karena dia sering disebut sama wayang itu, yang konon yang menyebut itu sering dalangnya. Jadi sang kulit Semar disenangi karena Semar bilang Bendorone ini yang Bolodewo, Bendorone ini. Sarah sering menyebut sang nanggap itu tadi. Lah kalau kita hidup seringlah kita menyebut sing nanggap, yaitu Allah dengan Rasul kita. Maka diri kita akan dijadikan wayang spesial sama Allah. Karena kita sering zikir, nyebut Allah, Allah, Allah. Waduh karo wayang itu tadi sering memuji sing nanggap itu tadi. Semar itu didadekno masih bentuknya jemblung ngono kuwi wae, didadekno maskot sama. Itulah makanya kita
Harus banyak-banyak nyebut Allah itu tadi supaya kita mengetahui kunci intisari rahasia itu dan diberikan pengetahuan lah di situ. Apapun bentuk kita. Begitu makanya aneh, dan itu terjadi pada diri saya. Ternyata Bu Santi sama Pak Afrian ketularan aku. Ya, Saya kemarin yang ketularan itu. 9 kali itu, terus saya ngomong sama perkara punya kok bingung yo ya Pak Dewi, Iya. betul-betul saya gitu. Ternyata saya punya saudara namanya Didi, kenal sama Gus Hadi. Iya. Gus Hadi memberikan kerjaan itu yang Gus Kubah masjid menikah sembako bansos itu. Ya barangkali dari sini Bisa semuanya itu kita ini Allah ya. rencana yang lain. Kalau gini loh, kita ini mana yang didahulukan ya, mana yang diutamakan dulu kalau kita bongkar rumah, kalau dana memang nggak ada. Harus ada yang secara bijak didahulukan. Dan kita harus berada yang semestinya kita bebas, kita berada dalam satu kamar karena menghindari debu, karena memang renovasi kan. Kadang-kadang rezeki kita itu seolah-olah diberhentikan. Kadang Allah sedang dandani masalah makommu, derajat. Kalau kita sama juga, bagaimana orang itu bisa mengetahui apa profilnya, kekayaannya, jikalau dia dalam tahap pendidikan. Orang dalam pendidikan khusus, dia tidak akan mengetahui profilnya, baik dia anaknya jenderal, anaknya tukang becak sekalipun, anaknya direktur, sama Pak. Dikhususkan. Ini namanya derajat. Derajat ini diawali bagaimana ya? Apakah kita ini cari ilmu atau cari makom? Kita berilmu tanpa makom nggak ada karisma. Nah, ilmu dengan makom baru ada karisma. Iya. Kamu beli cincin yang mahal, yang dibutuhkan cincin atau sertifikatnya, Pak? Udah begitu. Kalau kita mau pakai, yang dibutuhkan cincin, sertifikatnya tetap di rumah. Kalau mau jual, orang nggak melihat dari cincin, sertifikatnya dulu yang diberikan. Karena cincin itu mahal, harganya miliaran. Batunya harus disertifikatkan juga demikian dengan. Begitu, sang sertifikat ada di rumah, tetapi cincin dijual tanpa sertifikat bagaimana? Dia dari barang murah. Tetapi kalau yang kita bawa sertifikat cincinnya di rumah jadi keliru kon gendeng. Aku duwe cincin berlian. Bawa meneh apa itu? Cincin berlian. Nah, itu jadi keliru kon bloon. Saat kon nanguni masyarakat bersosialisasi supaya diajeni cincin itu dipakai. Nggak perlu sertifikat dipakai. Kalau ada yang tanya, asli. Mana sertifikatnya? Ini sama dengan Rolex. Rolex tergantung siapa yang make. Dia bersertifikat hebat. Nek sing make maaf yo, tukang beca, sapa wong percaya. Tapi delok tampang, Cak. Kalau tampangnya dia itu pelente yo, semacam koyo SBY. Wah, dia pakai yang KW3 sekalipun dibilang asli. Dia enggak ada pakai. Itu berarti makom toh, karisma kan. You mengetahui YouTube-ku. Kemudian beberapa bulan kemudian, you sama menjelaskan seperti saya karena memang Anda bolak-balik memutar dan hafal ucapan saya. Tetapi tidak sama dengan Gus Anton karena itu inilah cincin yang bersertifikat dan makom siapa yang pakai.
kau bisa menghafal, tetapi secara karisma kau beda. Karisma yang tidak bisa dibeli karena itu sertifikat yang diberikan Allah. Banyak yang hafal wejangan saya, tetapi dia bukan seorang mursyid. Bisa dikatakan KW, Gus Anton KW 1, Gus Anton KW 2, lah gitu, Gus Anton KW 3, begitu. Nggak ada ucapan begitu lah. Disinilah kadang-kadang saya tersenyum, dia persis dengan saya tersenyum. Karena apa? Ilmu boleh kau contek, karena semuanya punya landasan kitab. Bahkan siapa yang Imam Ghazali anggelin duwe jenggot dan botak? Nggak tahu kita Imam Ghazali yang sebenarnya. Kalau dijadikan 10 orang, karena dia ahli kitab semua, tetapi karisma yang tidak bisa. Yang tidak bisa disamai oleh orang itu karisma, karena karisma ini adalah pemberian dari Allah. Konteksnya sama-sama memprogram. Sama dengan ini loh, ada HP merek si A, si B, si C dengan aplikasi yang sama. Secara hardware dan software sama. RAM-nya juga sama 8. Memorinya juga sama 512 umpama. Tapi kenapa yang satu harganya 7 juta, yang satu 20 juta? Karisma apa? Kualitas produk tersebut, yang satu mereknya hebat. Yang satu cuman kampungan aja gitu, cuman gitu. Kualitas apa kita nggak bisa dengan aplikasi yang sama deh. Taruhlah dia punya aplikasi A, B, C, dia punya 17 aplikasi, ini juga punya 17 aplikasi, sama plug deh dengan model-modelnya, tetapi berbeda. Kadang-kadang apa yang dibangun dari diri kita, Bu? Makom, bukan rezekinya dulu, wadah. Nanti setelah itu baru mengucurlah rezeki. Nah, begitu. Kadang wadah ini resikonya ngaji dikurai. Resikonya. Karena mau digantikan sesuatu bentuk badan yang baru. Warongko manjing curigo manjing warongko. Kalau biasa piring itu dipakai makan rawon, ya tentunya dibersihkan ulang. Bersih karena mau dipakai makan gulai. Nah, kadang-kadang untuk penggantian makom ini bersih. Inilah ngaji wazuzakiku, mensucikan diri kita. Hingga yang dulu rezeki kita yang kita hasilkan tanpa tauhid dibersihkan, akan mendapatkan rezeki yang bertauhid. Gitu lah. Yang dulunya tanpa tauhid akhirnya dibersihkan dengan diberikan rezeki yang bertauhid. Pisang ini enak digoreng nggak? Oh, pisang buah. Soalnya kalau dibuah gini kadang-kadang malas makan. Kalau ada gorengan dimakan semua gitu. Yang dipikirkan kan bagaimana pisang ini habis, ya kan gitu. Akhirnya kalau digini kan kadang malas. Oh, mau cek ingin malas. Nah, digoreng malah cepet. Sebab sesuatu yang unik, yang lepas dari original, variasi itu kadang-kadang malah dibutuhkan. Taruhlah ada orang cantik di desa, biasa kau sebut, divariasi lengko-lengko sitik ambek benges unu kira-kira wis akeh sing rebut. Nah, kan ngono. Orang-orang kan ngono ya. Ajane pisang nak ndelok, pisang popo apa ya, pisang goreng itu. Bentuknya ngono kadang sing aping ngene iki wae cukup, Bu. Begitu dikai tepung, dikai selai, njogo kabeh ku. Padahal ya kelemur-kelemur kan itu itu. Jadi kok enak loh, yang penting rasanya bos, gitu deh. Jadi nggak dipoles juga no rasanya. Manusia juga begitu, kalau nggak dipoles nggak terasa.
berpikir terus. Nah, kita suruh menjalankan toh. Konteks berpikirnya sebetulnya sudah selesai. Dapat proyek sudah selesai, kita tinggal jalankan. Cuman kita menyempurnakan sudut-sudutnya gitu lah. Menyempurnakan sudut-sudutnya. Saya gini, pembelajaran begini ini dari alam. Macam-macam. Ada orang kaya dari jualan es cawu. Masuk akal tak? Dia bisa menghajikan beberapa orang dari jual es cawu. Karena aku ngomong ini kayaknya dari mana es cawu? Dia jual di depan kolam renang. Maksudnya di depan keluar kolam renang itu. Nah, beli teh botol kan 2.500. Nah, dia jual es cawu itu cuma 1.000 satu gelas. Tapi dia pintar kasih gorengan. Jadi kan ngelak terus. Habis renang. Teh botol yang dijual di kantin nggak laku. Segeran es cawu karena gulanya gula Jawa. Nah, penghasilannya 250.000 sehari. Untungnya tok dari modal 50.000. Karena cawu sablek itu ternyata 5.000 dulu. Itu satu. Dia buka 15 es cawu. Kasih setoran cuma 100.000. Jadi 100.000 itu satu bulan 3 juta. 10 cabang sudah berapa? Sudah 3 juta. Kemudian 30 juta. Dia tambah 15 juta. 45 juta. Belum es cawu yang dia kelola sendiri. 50 juta sebulan. Kok bisa kaya setelah dia, saya punya 15 es cawu cabang sana, yang sana tak suruh setor 100.000. Masuk akal ya. Gak ada jualan es cawu, padahal di sini sarannya apa? Kayaknya kamu itu jualan air deh, gak tahu jualan air apa ya. Pikiran kita jualan air geledekan di musim kemarau itu. Ternyata Telesik punya Telesik, dia ada ide jualan es cawu. Bahkan yang di kantin kolam renang itu kalah laris. Teh botolnya nggak begitu payu. Karena harganya 2.500. Pikiran orang dari pabrik juga, ada pengawet juga. Es cawu digeruduk. Baru gelasnya segini, 1.000. Macam-macam kalau rezeki sedang menempel. Ada pula yang dibudidayakan sama Allah. Jadi dia merasa seperti jualan gulai terus sampai 40 tahun ada itu. Enak sekali itu tidur. Seperti orang nggak punya dosa. Iya. Akhirnya ini cuma pindah tidur. Tapi di kolam renang boleh spring bed rumahnya. Melahir ini bu. Gini nih soalnya ya. Satu kalau sing gudo wis megah kabeh karena ngoroki yo padha kabeh nek ketemu itu. Jadi gitu. Nah, kalau temenan aku dulu kalau belajar melek ya begitu. Melek pertama nang puskesmas. Di kampung itu ada puskesmas, melek. Akhirnya nggak kuat. Waktu masih SMP, kadang nyuri tidur. Belajar melek itu sok sanggup bantal aku. Tak lebokno tas rangsel. Jadi niat belajar melek itu sanggup bantal. Awakmu lah gak ono sing koyo aku. Lucu, aku sok profesional melek ya, teku gak profesional, teku nyolong bantal, nyuruh bantal itu. Oh, meneng nek Mas Guru. Bondo turu nang pusokan iku. Masih ono demit lewat ngene, ngono apa suster ngesot apa gak tareken turu ae.
ngono, satu saja dikerjain orang, ngono bantalnya diganti keset itu puskesmas. Dia tak gowo keset itu, jadi ngetangi dulu. Ngono gue digugah, ngono waya buyar ngono udah. Padahal di situ juga nggak ada orang ngaji, ya karena belajar melek itu tadi. Nah, sebelum kuat melek, belum kuat melek itu. Saya tuh begitu dulu itu, biarin aja. Makanya nggak tahu main itu nak nggak kuat keturun, nak biarin. Karena dulu aku kalau setengah mati ya mulai motor dilekno ngene ya kayak dijauh. Aku pernah loh ngasih apa solasi tak gini. Ngasih motor kelihatan melek kalau pas tidur. Oh sampai ini ada guru saya dulu ya, guru kanuragan itu. Ada sesajen nih gini, ada pisang raja, pisang apa, kembang ini. Komplit tadi. Diajak melek gitu. Jadi guruku bilang, kok niku yo sampai dulu tak nyunyuk rokok. Saking wedine guruku galak lho, ngene saru kan melek dipaksa nang ngene moto tidur. Telek iki lugur itu celak. Sarung bolong. Konek iki. Wah, nempel itu sajen buyar kabeh. Aku mlayu dikejar guruku, untung guruku lemu. Dan gak iso nututi aku. Aku koyo ateng ngono aku mau upaya. Pernah begitu itu, suka dan duka karena belajar melek. Moto itu melek ini kelopak tidur. Ada lagi zaman sini lucu nak melek. Ada rokokan begini toh. Jadi aku ini ngomong ceramah ini tua gini, dia ikut saking sungkane mungkin yo, nggak mau mengakui nak dia tidur. Begini. Bener aku melek. Engko lak wis konangan ceblok iki nih. Saking mendine diakoni turu. Arep balik koyo lho aku gak tidur ngono. Ngene meneh ngene. Saking sanoe. Wong iki nak kuat iki saking sanoe tak jarno wae. Cuman dari tontonan lucu jadi gak ngantuk juga aku. Tak jarno ngene. Enak turu, botot Gus. Turu boton ngono iki. Ana meneh sing sekak, mikir sekak tok lagi 3 langkah iku iso sak jam aku. Aku jenenge sapa Pak Tomo. Ngejak sekak dhewe jawab sing rek ya wis aku sekak meneng. Ya wis suwi tibakno tak delok. Lah aku iki kok mikir kae. Kae dipikir. Wes turu mboten Gus langsung mlek langkah. Lho, benteng iku dadi contoh. Lah ya besok menceng. Ngono iku gak ngakoni iku lho tak delok watak manusia. Ono wong sing turu ngene wis ketok terbukti. Ceplok ku sing ngene. Gayane iku koyo gak turu ngono iki. Ngene iki. Lah nek ana wong ngono iku aku guyu. Berbagai macam teori kok ngantuk iku lho aku wis fase ta. Ngaku iku ya tau njlungup ngono. Teori ngantuk ngono iku sing ngene-ngene. Yo, dikongkon turu gak gelem ngakoni, mboten kok. Mari ngono ngene meneh. Ya dadi malek karo mendem iku gak kena di prediksi iku. Mendem iki jare kon mendem mboten ku 10 saya saged kulo Allah. Iku mendem iku padahal lak Jawarno. Ono lho kulo sik saged ngaji kok, sik eling nak mendem lak mboten eling. Ngono ngoceh terus sak Jawarno. Tapi yo talar ngene iki mlaku. Tadi ngati wes. Lewat ngono iku. Unik, Pak. Aja titik-titik dia. Saat digopong itu saya dipopong, tidur di rumah. Tangis ya. Loh, balik menenang puskesmas sih. Enggak mau mengakui bahwa diriku tadi tertidur. Oh, ini kudu digopong masmu. Mau ngaku sik cilik. Wah, udah menenang puskesmas melek meneng. Yo glempang. Itulah manusia, saya manusia itu nak kan. Seneng. Saya ngantuk terus, enggak mau tidur. Enggak mau bang witrai manusia kok. Aku ki kuat itu kok gak kuat lagi ya. Jadi kuat melek itu ya dari yang begituan. Ngomong karo sing ngomongno iku abot sing ngrungokno ta. Aku baru kroso iki. Biyen abahku nak ngomong wah
kok kuat yo. Ternyata aku nak ngomong yo kuat karena semuanya berpotensi. Iki berfungsi, mata, telinga berfungsi, gerakan berfungsi. Sing ngrungokno iku. Nek gak berputus iki. Tewas ana. Apa meneh gregeten meneh nak karo wong Jawa gak ngerti Jawa nih, Pak. Wah, turune klenger ya ngono. Aku nak ono wong mati aku lho. Jawa gak ngerti Jawa nih. Nek turu klenger kualik dur. Nek mati klenger. Ngono ya. Nek turu angler ngono gak. Wong Jawa gak ngerti Jawa nih. Jadi manusia itu unik. Ini kadang-kadang orang di sini, Pak Walid tahu loh, lu bukan Blepang Rono. Ngono sik lu gue meneh, pura-purane. Takono Pak Walid iku ngono Pak Walid. Ngono dulu wah, krungune iso sak kilo. Mati Pak Walid iku. Cerita Pak Walid, Pak Indro iku ya padha. Tapi wong nek gak ono Sabtu Palem nek gendung stres aku. Jadi semacam-macam masuk manusia itu. Kita memaklumi karena memang kondisi tubuh dan kekuatan orang berbeda-beda. Saya dulu belajar tafakur ya gitu. Ono tapong ini lepas. Sulit ngene lepas gak ngerti kuncine. Oh, jebule ono ngunci pantat, ada ngunci ini ada ternyata. Tapi kalau nggak tahu kuncinya gini gue nenglepak, belajar tafakur sithik. Nah, hanya bedanya saat dia luyuk, hening, atau saat dia tidur bisa dilihat dari gerakan tubuhnya. Nah, supaya di ini, wah itu sehat. Dan dia heningnya apakah belum masih luyuk itu. Kalau sudah luyuk, sadu auranya kelihatan. Ini luyuk mana aku ngerti. Beda ngantuk. Ngantuk itu saja. Kita aneh gini. Nah, itu ngantuk. Disertai lambinin dowe. Jadi ngerti aku. Aku kalau mau dalu tafakur Nggih. Pokoknya dikai ciri karo Gusti Allah. Lambene mesti dibuka. Ini deh. Campur ketes. Mana atasnya enggak. Wes padha wetokane ngene. Engko langsung ditegak-tegak kok beda meneh. Jadi kadang-kadang aku ndelok ngono iki lucu kabeh nek tafakur iku tak pandu kadang tak dolokno situ-situ ngene. Wento nek sik durung luyuk wah koyo tafakure nemen ngono. Wah iku sik mikir utang nang omah. Gue ini udah mikir utang. Jadi macam-macam. Justru hiburanku tuh kok ngono. Wah lucu orang itu, hiburanku justru kok ngono. Wong aku iki kulinane jahil kan suka ngerti, kepengen ngerti orang itu polanya itu seperti apa itu, suka kepengen ngerti gitu. Dulu itu kalau masih mahasiswa itu aku suka ngerekam kan punya rekaman kecil seperti pulpen. Jadi nak anu konco ngomong tak rekam, tapi nak ngomong ini enggak tak rekam. Nek wong pacaran tak rekam. Pacaran ku dirungokno bunyi cekik wong aku suka jahil. Dadi ngrayune gombal kena gombal ngono ki. Baru engko disindiri nak kumpul itu. Ini ngomong ini disindiri. Sing kesindir ngono kok omonganku dianu yo. Enggak ngerti direkam iki ndablek kan punya rekaman pulpen iki. Tak dokok ngene pulpen iki. Malah saiki enggak patek kepo dia aku. Mbiyen aku kepo ya. Suka ngerjain orang-orang yang begitu. Aku kan pernah cerita. Saya itu pernah dihukum sama Allah itu. Karena saking
jahiliyah aku Pak. Iya, kena payungnya wong Mongoli ya itu. Loh, iya. Karena ngerjain koncoku Taufik. Teman saya itu calon ustadz Taufik, karena calon ustadz ya. Wah, itu saya suruh imam dia waktu kita sholat di Bampel. Ternyata Taufik itu ahli tidur. Apa ya? Apa ya namanya, orang duduk sedikit gini semenit tidur dia. Jadi nang di tempat itu tidur. Gregetan Pak lagi sholat, dia dikongkon imam sama Gruda. Teman saya Gruda itu bobotnya badan mungkin 150 kilo. Gede Pak. Aku pada saat itu 100 kilo ya, dia 150 kilo mungkin. Gede. Yang waktu sholat tahiyat akhirnya aku sujud, cekep ngorok. Bayang lo kini makmume kon. Nguluh mate kon yo, aku lagi sujud ngini. Iki nang ngorok pules loro iki. Nah, darah tinggi sok mutu. Gruda iku sebelahku. Gruda iku sujud. Enggak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi dia malah ngomong, wah, kon ciloko gitu. Motor kuwi umuk-umuk iki. Ngono dari aku yang arep kudu guyu yo ado krungu. Ini mungkin ngorok di depan kita makmum. Oh, akhirnya gregetan Gruda pun saking nggak kuat deh 5 menit. Dia tengok gini, dia pukul pantatnya. Sholat tuh plak dari delok wong. Lho ngono iku langsung kaget dia, langsung balik. Tahiyat kok tahu itu tahiyat terakhir. Selesai assalamualaikum itu selonjor Gruda wong wetenge gedene sakmono. Selonjor gak mate kon gue. Ya Allah, ngono iki gregetan deh. Nah, satu saat itu datang ke sini saya panggil itu. Karena di mana-mana itu tempat dia tidur. Kita kerjain ya. Pas datang ke sini dia udah direkam ya usaha. Sulit kadang-kadang. Sulit kita lakukan. Untuk wujud sesuatu hal, pengindahan sesuatu hal itu harus ada tempat beralihnya. Rel kereta juga begitu, untuk ya harus ada operannya untuk mengarah. Kita ini terbiasa bisnis ya, terbiasa bisnis. Karena resepnya dunia ini hanya kawruhnya itu hanya 3 perkara untuk dunia: harta, tahta, wanita. Wanita ini jangan diartikan wanita yang sesungguhnya begini, bukan. Wanita ini keindahan, keelokan dunia, hasrat dan kemampuan apapun ini disebut diwakili wanita. Bahkan tahta ini diwakili makom, diwakili derajat, diwakili pangkat, disimbolik. Kalau yang disebut harta ini juga jangan diartikan duit toh, juga diwakili kekayaan, keberadaan, rumah dan lain sebagainya. Ini kan harta tata wanita. Sih kalau kita ini sudah terbiasa menaiki suatu kereta yang disebut harta, ya tentunya kita akan terbiasa ke sana. Tetapi kalau mengawali dari harta ke tahta, kau akan naik kereta lain. Turun. Paham gak? Kebiasaanmu mencari duit, mencari rezeki karena suatu harta yang kau tempuh dari bisnis. Enak, bisnis apa kau jadi? Makanya jangan sekali-sekali kau berubah haluan. Kalau berubah haluan titik nol. Paham? Kau naik kereta yang Mutiara Selatan karena ini kereta harta. Sudah enjoy di situ, sudah itu aja. Makanya saya tidak akan merubah. Mau jadi bupati kus enggak lah, karena itu akan saya turun lagi. Paham ini?
Bisnis apapun saya jadi, saya kan bilang, saya bisnis apapun jadi untuk konteks dunia. Karena kendaraan yang kita naiki harta. Baik kau lihat lewat proyek apapun, silakan. Tetapi jikalau kau beralih kepada metode yang kedua, tahta, derajat, pangkat, kau ingin jadi DPR. Dengan begitu, orang nggak sadar, di DPR banyak proyek, di DPR banyak ini, di lembaga ini banyak ini. Maka kau akan turun dari kereta mutiara itu menuju kereta Bima. Paham? Nah, kasih tahu konsepnya. Sama juga kalau cari tahta, cari wanita, dan kau akan dapatkan kesemuanya ini. Cuman di saat turun masa transisi kau menunggu ini, harus betah-betah amat kau bersabar menunggu. Nggak saya mau, kamu bisa jadi menteri lu Gus, karena kamu dekat bumi. Kamu bisa jadi pejabat karena kamu punya duit. Kamu bisa jadi ini. Saya nggak akan berkata. Karena kalau saya siap, keluarga siap enggak? Ini konteks rumus dunia loh ya. Rumus dunia ini. Harta wanita. Jikalau kau berubah sisi haluan aja sama dengan berubah gerbong kereta. Makanya kadang-kadang orang yang sudah enjoy dengan suatu jabatan, dia turun bisnis keceol-seol. Karena itu tadi. Kenapa kok bisa terseol-seol dia? Ya karena itu tadi. Dia turun dari jabatan untuk menunggu titik nol. Menunggu kereta yang akan hadir ya, secara bersamaan ini tadi. Akhirnya jadi perkara dia itu. Jadi begini caranya itu. Kalau kita berada pada suatu lintasan jabatan, kemudian kita akan mengarahkan kepada suatu bisnis. Dalam saat jabatan ini kita harus mempersiapkan bisnis dengan tidak pakai namamu. Dengan tidak pakai namamu. Contohnya ya bisnis ya, pakai namamu juga gitu. Jadi jangan mudah kau dikasihkan begitu kan ya. Dan nama ini sangat berpengaruh betul, karena kalau dipakai sisi negatif juga terimbas. Makanya suatu perusahaan jangan dipakai nama, seperti perusahaan PT CV Aji Jaya apa nggak masalah. Kalau perusahaan ini dipakai nama, kasihan, biarpun nama anakmu, kasihan anakmu, rezekinya akan ikut ya. Kalau ini namamu, kau sama dengan berbagi-bagi rezeki tanpa sedekah. Karena kau akan dijadikan ladang rezekimu pada rezeki orang lain. Kasih aja nama-nama yang sekiranya makmur, sumber makmuran, jaya dan lain sebagainya. Jangan melibatkan namamu. Karena nama ini suatu identitas yang harus diwajibkan orang untuk izin dikeluarkan. Kalau kita punya nama itu suatu identitas, nggak boleh. Gitu kalau guru saya dulu, jangan pakai namamu apapun. Nama itu adalah identitas yang memang diberikan orang tua untuk bisa bertanggung jawab kepada Allah. Di dalam nama ini ada suatu memori-memori yang nanti kalau akan dipanggil oleh Allah, dan akan terkuat semua di dalamnya nama ini, suatu rahasia-rahasia sebagai landasan tanggung jawab kita kepada Allah itu. Jadi nama ini dipakai perusahaan, dan perusahaan ini dipakai udah. Nggak boleh. Terus ada masanya. Masa usaha kejayaan itu seperti piramid. Jadi kalau kau itu punya satu usaha kemudian naik, sesungguhnya kau sedang engkel ya. Dia mulai begini, dia akan jatuh.
kau tambahi seperti apa dia akan jatuh. Kalau mau naik dia ke ujung ini harus dikembangkan seperti piramid itu. Kuat ya. Jadi kau nak dodolan bakso itu laris saja. Ya bahaya itu. Lu ini hakikat. Bagaimana caranya itu? Kembangkan bakso sana, sana. Ada buka cabang lagi 3, 4. Biarpun itu nggak laris, nggak apa-apa untuk jagang yang di sini. Nggak boleh satu tok. Satu kok laris tinggal tunggu kejatuhanmu. Ini hakikat. Ini dia dapat satu naik kuncir wagu Pak, dia akan rontok setinggi apapun, tinggal nunggu. Coba ini naik, ini kembangkan tak satu tak, naik tak, kuat. Makanya unsur alam semesta itu hanya punya 4 sisi penyerap sawap, yaitu apa? Kubus, kotak itu yang dipakai umat Islam Ka'bah. Nah kemudian dum yang dipakai masjid-masjid dengan orang gereja Nasrani itu sama, Buddha pun juga ikut itu. Nah, kemudian obelis, tugu, tanduk setan, atau piramid. Ini lingkaran, ada kotak di dalam kotak ada lingkaran, dalam lingkaran ada segitiga, dalam segitiga ada obelis. Semuanya. Ini 4 unsur ini. Nah, kalau untuk membagi rezeki dari piramid itu, harus konsep piramid ini. Pengabdi setan dia tahu, Illuminati dan Freemasonry itu dia tahu caranya, makanya dia logonya segitiga mata satu, tahu. Kalau untuk konsep ibadah 4 sudut Ka'bah, ngerti An-Nasir Amarah, Sufia, Luama, Mutmainah, ngerti sedulur papat 4 sudut ini. Coro raja gitu kalau cokro atau coro jolo sutro, tadi 4 sudut. Seperti Ka'bah ini, manusia mesti melingkari suatu anasirnya sendiri ya. Itu cara untuk ibadah, berarti kuat kekal dia. Sampai-sampai orang Yahudi memfilmkan itu apa Transformer, rebutan kubus yang energinya besar itu loh. Begitu. Kadang-kadang kita nggak tahu deh, orang Yahudi lebih mengetahui, kita dibodoh-bodohi. Tanduk baponet. Nah, coba sesuatu yang tidak mempunyai lintasan link, pasti dia kesambar dengan alam semesta. Pasti. Satu contoh yaitu menara ya. Kalau dia tanpa ada sebab itu, kalau yang tertinggi pasti kesambar beledek lah. Karena itu penyerap energi seluruh alam semesta dari 3 sudut atau 4 sudut. Seperti ini Ka'bah ini. Ya pojok ini. Ini rukun Iraki. Dia mengarah ke Irak. Maka disebut rukun Iraki. Loh kenapa kurang kali? Ada suatu kejadian di Irak sudah lewat itu. Yang ini rukun Syam yang sekarang terjadi di Syam. Yang ini Yamani. Ini sudah terjadi. Yang sini sama sini sudah terjadi. Yang sekarang sini ya. Yang sudut Hajar Aswad belum terjadi, ini mengarah ke Indonesia. Coba lihat. Ini mengarah ke Indonesia. Nah, padahal di depan Hajar Aswad, kelak akan terjadi hari kiamat, di depan Hajar Aswad itu ada pertumpahan darah. Pikiran kita pertumpahan darah di depan Hajar Aswad bisa juga mengarah ke sini. Bisa. Iraki, Syam, Yamani, Hajar Aswad. Lintasannya kalau di Google kamu ambil dari sudut ini rukun Syam dengan Hajar Aswad, kalau di garis sudut ini Borobudur loh Indonesia, Borobudur. Bisa satu link loh ini. Lo anehnya itu memang benar-benar ini jin, ini perkara ini di bawah di center kan itu. Kemudian Candi Mendut, Candi Pawon itu lurus itu ke Borobudur. Center itu. Anda ukur aja dengan garis simetris. Jadi unik. Masuk Paris. Iya. Anu Paris. Iya, termasuk. Iya. Menara itu Paris. Di sini Napoleon ini Muslim. Sudah terkonsep rahasia kayak gitu. Sama ini piramida Giza juga sama. Coba lihat ya.
kita lihat Safa Marwah, kemudian sudut Zam-Zam. Ini kalau ditarik garis begini dari Zam-Zam, ini Bukit Safa, tarik begini, ini Marwah, ini sudutnya 104,5 derajat, sudut air, satu inti atom, dua atom hidrogen, sudut air 104,5 derajat, sudut air. Saya otak-atik sama dosen matematika. Kita ambil Ka'bah, kemudian kita luruskan ke Borobudur ini dengan sudut air masuk ke 104 derajat. Arah larinya yang satu titik ini kemana? Ternyata Bromo. Nah, setelah kita zoom Bromo, ada sebagian sungai kering yang besar. Itu sudut air. Benarkah waktu itu ditelannya banjir bandang Nuh itu di situ? Itu ada sudut air. Karena itu tadi, ini kan Safa ya, ini Mbak, ini Safa Marwah. Terus kalau kita ambil dari sudut begini, ini 104,5 derajat, berarti ini sudut air. Disinilah Zam-Zam. Nah, sekarang kita temukan kalau di sini Ka'bah, terus di sini Borobudur, ternyata sudut yang kesananya kemana? Sudut airnya, hingga menemukan satu titik 104,5 derajat. Ternyata titik ke Bromo. Dan di Bromo itu kalau kita sumpah, ada sungai besar yang kering. Yang di mana itu? Oh, di sini. Loh, ini otak-atik gatuk loh, karena ada contoh tadi Safa Marwah. Boleh saja kita otak-atik gatuk itu boleh saja. Oh, begini. Ketemu di Indonesia. Unik deh. Ini unik. Entah dulunya daratan itu menyatu gitu. Apa? Nabi Sulaiman itu di Jawa. Oh iya. Ini memang betul, karena di Al-Quran kan surat berapa itu ya? 34 ayat Sabah. 13 ya, surat Sabah itu juga sudah ketemu Pak. Teman kita mengaku tahu untuk masalah tentang Borobudur itu. Dari Kamandatu, Rupadatu, Arupadatu itu konteksnya artefak yang terukir di dinding candi tidak pernah ada yang Buddha. Tidak pernah ada. Ada seorang wanita yang nyincin baju, kemudian di bawah ada ikan, Ratu Bulgis. Di sininya ada burung butut. Tapi anehnya yang paling bawah sendiri kok ditutupi, Pak. Iya. Bawah sendiri. Peradaban. Di situ. Jadi konteksnya itu kita ini apa ya? Memang benar, masa sih nggak ada nabi di sini? Lucunya juga adalah. Cuman kan ya sebetulnya Al-Quran sendiri secara kauniyah sudah diturunkan berupa kehidupan di tanah Jawa ini. Al-Quran yang diturunkan di Arab kan secara kauliyah, secara huruf tertulis. Kapal Nabi Nuh dari Jati. Nabi Nuh itu asalnya Lamongan. Iya. Kan percaya gak? Adakah pohon yang tumbuh di negara lain selain Jati? Tidak akan tumbuh. Nggak ada tumbuh ya. Kenapa saya bilang Nabi Nuh itu asalnya orang Paciran? Iya. Ayo kita ungkap. Yang punya Jati Madiun. Saya dulu SMP itu pernah ada cerita kalau Nabi Nuh itu berangkat dari ujung pantai. Nah setelah saya mondok di Pondok Besi ada yang cerita sama. Saya Loh. ketemukan itu ciri-ciri kayunya juga dari sana. Padahal kapalnya di Gurung Jodi atau Ararat Salah. itu ditemukan kan barusan. Kenapa ada orang yang bicara begitu? Karena dia beralam dimensi sudah diceritakan. Waktu saya SMP. Logikanya kalau Gus dari mana? Kalau itu orang Lamongan Paciran. Terserah kan saya kan bodoh-bodoh gak menangi, gak menangi. Loh, ayo merapatkan ini. Loh. Satu, pohon jati yang tumbuhnya itu di sini ya.
sudah Jawa lah. Yang kedua, lihat ditemukan Gua Maharani, ada prasasti di sana. Anak manusia yang masuk ke Gua Maharani kemudian menutup gua tersebut karena suatu banjir besar. Poin 2. Nah, yang poin 3, apakah iya kalau Nabi Nuh itu di Irak, kemudian kapalnya bersandar di Gunung Jodi tanpa jalan? Maksud ya kapal ini, Pak? Enggak mungkin. Kalau nang Indonesia kemudian jalan terus kesasar nang Gunung Jodi, Gunung Ararat, masuk akal karena jalan, gitu betul. Itu landasannya. Terus iyakah pohon jati yang tidak bisa tumbuh di negara lain kemudian dipotong di sini dipikul nang Irak? Aneh-aneh wong golek kerjaan iki wong biyen yo gak goblok kan, yo pinter-pinter ya. Enggak mungkin toh. Kalau ditemukan orang Jepang loh ini. Ini dari Java kayak Iya. apa pohon yang asli dari Jawa. Dari serat-serat kayunya itu. Jadi kita bangga Nabi Nuh itu hidupnya di Paciran. Ayo, saiki kon sing ngomong uripe nang Arab, buktine opo? Ora ono bukti kok. Nah, aku kan ora buktine. Kayune kayu jati. Bah aku ngomong nang Ngawi Paciran apa apa kok. Kenapa aku ngomong nang Paciran? Karena ada anak manusia yang diukir itu waktu banjir Banjang Nuh dia masuk ke suatu gua yang indah. Ada prasasti. Ada prasasti itu. Masuk aja di Gua Maharani itu ke Tanjung Kodok itu. Ada itu. Dan lihat ceritanya Gua Maharani. Awal ditemukan bagaimana dan ceritanya bagaimana itu. Hingga dia dulu itu dipakai tempat manusia yang wah bagus lah, semacam hunian yang indah. Hingga ditutup karena suatu banjir. Tapi tetap kemasukan air. Tapi tetap kemasukan air Lah. gitu. Kanan putranya Nabi Nuh itu paling Gunung Semeru paling. Mungkin gunung sing paling tinggi dong. Iya. Nah, mungkin di telahnya air itu ya baru benar kan di Bromo. Bromo iya. Nah, baru benar. Wis gak tuno padha gak menangi ya kon ya. Lah kan ae bangga Nabi Nuh wong Indonesia. Lha apa kon iku ngeklaim wong Jawa kok padha ngeklaim. Nabi Sulaiman iku wong Jawa. Lho, sing iso ngomong Sulaiman iso fase iku cuma wong Jawa. Arab gak iso. Sulaiman. Oh, Amerika mana Solomon. Lho, sing fase wong Jawa. Sulaiman Caksu. Tapi apa itu tak sih? Jeneng sing asli Jawa lak Sulaiman. Karena ibuke wong Magelang, Kak. Lho padha gak menangi kon ngeyel. Akik Sleman. Wong daerah Borobudur sampai Prabu Boko kan daerah Sleman. Sopo jarine wong sakti zaman sakmono. Terus sopo wong sakti sak donya iku nak gak Nabi Sulaiman? Lho berarti Bandung Bondowoso itu dudu manusia. Ajian sing digawe Nabi Sulaiman kongkon gawe iku. Lah Belges iku yo putrane Prabu Boko ya sebut Roro Jonggrang iku. Cuma nang kene jenenge Roro Jonggrang. Nah, nang kono Belges. Ya sakarepe lah cangkem-cangkem ngomong. Ora masalah wong aku ngeklaim nabiku sing tak cintai yo nang kono. Ora masalah. Buktine di Prabu Boko itu ada lempengan yang namanya Binuri Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim yang sekarang ada di Museum Jakarta. Ditemukan di Prabu Boko sana. Tapi orang Israel ngaklaim juga orang Oh, Israel. Sekarang ayo. Ayo ayo. Tak kongkon nyebut Sulaiman sing asli lek gak ono sing iso. Nek gak wong Jawa ta. Hilang. Ngawur. Itu Asif bin Barkayah itu. Oh, ayo iku kan orang lain sing di Asim bin Barkayah iku kan sing mindahno iku. Nggih. Mindahno istana iku lho. Sakti-saktian sama Jennifer itu. Wah, ya nggone cinta lah tanah Jawa ta. Nggih. Oh, tanah Jawa iku Borobudur 491 patung ukuran lebar dan tingginya bahkan bobotnya bisa sama loh, nah gak jinjing gawe. Dan itu tanpa pondasi loh. Menungso gak iso iku gawe koyo ngono iku. Nah gak Sulaiman sing ngongkon. Maka Sulaiman menyuruh jin-jin membikin patung-patung seperti piring dihiasi teratai dan mangkok tertelungkup apa gak Sulaiman. Dan disitulah
negeri yang aman, tentram, damai, baldatun, thayyibatun, barakul ghafur. Yang ada buah yang pahit rasanya kan gitu. Iya. Cobain. Mojopahit, nang di mana nak mojo lengkap, mojo pahit, nang dunia di kono lagi kabeh. Arab enggak ada. Kau Penghijauan. Dulu sing ngeklaim iku wong Jawa. Kamu kan lho. Kan iku dipenerno Nabi Sulaiman padha gak uripe kok padha tebake. Ngono kok iso kon niku ngeyel. Nah aku yo percaya, Cak. Seneng aku. Iya, betul. Iku orang Indonesia, diklaim orang Indonesia malah orang murid. Lho, kon lho Mike Tyson iku wong Madura, Cak. Lho, nek nang Madura jenenge Matasan. Ya kan padha karo kowe lho. Ya tak karepe yo nak Madura nang Matasan, rupane mirip-mirip. Oh, sopo tahun 70-an iku karateka dunia. Cuk Norris to. Oh, iku wong Surabaya, Cak Norris nak aku arane. Cak Nur. Lha sak karepe to. Enggak ono hukume kok. Ya seneng-seneng ae. Anene nang jenenge Cak Norris ya apa iku? Oh, ayo. Masa Cuk Norris iku Cak Norris. Iya. Oh, tapi kon teko Amerika asline. Endi sebut ambek iku Obama. Agus. Jeneng pasaran ta. Gare bingung celuk pangeran iki jeneng pasaran. Nah, disitulah kita ini apa? Kita ini kan nggak ngerti loh. Kalau Al-Quran itu sudah menyatakan itu, masa Allah itu ya gak adil. Berarti Allah itu ya nganggep diri kita ini orang Jawa itu masuk surga semua tuh tak? Aslinya. Lah apa nih? Loh, Al-Quran itu diturun di surat Yusuf kan? Ini dimana Al-Quran itu turun kenapa di Arab? Karena saat bodoh-bodoh wong. Zaman ini jahiliyah goblok tenanan. Anaknya ayu ku gak oleh dirabi wong, dirabi dewe. Saya kita takon nih, kon duwe anak ayu kon lah. Karena awakmu sama Al-Quran ya. Makanya gak perlu diturun. Coba delok surat An-Nisa, siapakah yang boleh dikawini? Bibi tidak boleh dinikahi. Koyoke jelas wong goblok gak iku. Dilarang kau menikahi bibi, adik dari dirimu ini tidak boleh, yang masih saudara ini kan macam itu. Loh, koyo jelas ke wong goblok iki. Karena memang goblok wong Arab. Sepurane rek ngan wong Arab. Ini memang, lha saiki kita takon. Lho lha nggih to. Ahli dagang tapi bodoh. Lho, ahli dagang itu karena nggawa Gusti Allah ngono. Demi Allah minyak ini. Aku untuk minyak antar kan dibujui. Lho, ngomong, lu demi Allah itu minyak, tapi gak kali, sebut tuh. Asli enggak minyak antar kardi. Demi Allah minyak, enggak sebut no jenenge. Ya, aku kadang dibis ngono. Ya ada nak minyak temenan kon demi Allah itu ngawur. Bagusan orang Madinah. Ya, Madura. Orang Madinah, Madinah. Orang Madinah masih bagus. Orang Arab demi Allah. Wallahi. Hajar jahanam. Asli ya jahanam. Asli. Aku bujui. Aku ngomong, demi Allah Gus minyak ini. Atar kardi, iya demi Allah. Sebutno minyak atar kardi asli, sebutno. Ya, nggak tahu lah kalau atar kardi. Takut nyebutno nggak dulu. Nah, demi Allah nggak masalah. Ya memang minyak betul. Masuk KW1, KW2, KW3 tetap minyak. Tapi kan aku nggak iso dikai balaku mantek ngono dulu kan. Ilmu mantek iku ilmune Abu Nawas. Abu Nawas itu dikongkon mindahno istana, gak usah mikir. Tak kasih waktu 40 hari kamu berpuasa untuk bisa mindahkan istana ini ke dalam gunung. Sekarang aja. Loh, kaget ya. Oh, saya ini ahlinya. Mindahkan kan? Oke. Saya ahlinya mindahkan. Bismillah deh ini. Mari gunung. Ini. Tolong angkat istana ini, taruh di atas punggungku, saya pindahkan. Loh, saya ngangkat deh, kan saya mampunya cuma pindahkan, kalau ngangkat tidak mampu berpindah.
Saya tugasnya mindahkan. Demi Allah saya tidak bisa mampu ngangkat. Karena orang punya keahlian sendiri-sendiri. Nah, terus bagaimana solusinya ini? Anda cari orang yang ahli ngangkat. Baru saya taruh di punggungku, saya pindahkan. Ya, sampai jam berluan, biji-biji gak sih tuh. Ampun awas pintar. Saya wis bari salat. Oke, monggo. Nah, begitu. Aku cerita Abu Nawas itu sak gudang. Pakai menjadi inspirasi yang disebut sampai mati ini gua guyon nunggu. Mati ini guyon nunggu. Aku tahu umroh plus itu di Baghdad sana selatan nang makamnya Abu Nawas ono tugu. Oh ini bis saya ini melingkar begini. Di bukit ini melingkar. Habis ini tugu kan parkirlah bis ini. Kita turun dari bis. Mau sini ada jalan menuju panah ini makam Abu Nawas. Turun dari bukit sini, turun gini, meliuk sini. Jebus sini. Begitu jebus sini baru kita bisa lihat ini makamnya Abu Nawas. Ternyata bis kunang gini kan gede. Jadi sak mati ini guyono wong ini. Aku tiwas menggem-menggem. Krek temenan aku. Dadi wong iso besok. Enggak benawas iki iso ngene. Mari ngono mari donga guyu meneh. Ono benih iku kok wedi. Nang makam aku donga iku nang ngarepe benih. Amin tak lho. Guyu ku makalen aku. Sangre aku dijendingi Abu Nawas. Nah, iku ono ceritane riwayat kenapa benih iku. Abu Nawas ngomong, aku itu jengkingi raja. Iku apa jenenge malah dikei hadiah. Kok dihukum mati? Wah, delokno. Tibakno nang panggung iku Abu Nawas gawe benik warna-warni. Mulai dari kecil, sedang, gede. Wah ngono. Munggah. Raja kaget. Pakaian apa iku Abu Nawas? Oh ini pakaian modern zaman sekarang, zaman dahulu, zaman besok itu pakaiannya begini semua. Delok warna-warni iki opo iki namanya benik untuk menikah. Nah dulu kan pakaiannya tak lalenan ini. Begini dia ngene jadi benik itu karangannya Abu Nawas. Tapi ada yang sih baginda. Tapi jangan saya tunjukkan. Lu gak apa-apa. Nanti baginda ngukum saya. Udah kasihan dia kamu menunjukkan yang lebih hebat. Lu gak apa-apa aku sih ngongkon. Janji. Enggak ngukup, iya wes janji salaman. Baginda jongkok, dan baginda jongkok. Abu Nawas muter ono jengking ini ternyata benik sing paling gede ku nang siliki. Waduh, rajane apik yo ngene kan sadar di siliki Abu Nawas. Mari kulo dikei hadiah ku wong kancane nonton kabeh kowe. Nah, aku ndonga begitu amin. Benih iku sampe kok gak dijengking ya. Jangkrik, ceritane iki dijengking iki lho tonsile ngono ya. Gak kurang ajar. Dadi sak matine iku guyokno wong apa. Sak matine. Tapi seumur hidup dia kalah sekali. Yang dia metodekan bahwa suara dia kan pernah ngomong suara terbanyak itu suara Tuhan. Akhirnya dijawab oleh Allah bahwa suara terbanyak ternyata bukan suara Tuhan. Dari apa? Jualan keledai. Dia dikena paceklik jualan keledai. Dengar salah satu maklar, Abu Nawas jualan keledai. Inilah ngerjain Abu Nawas. Seluruh maklar sak Baghdad itu kumpul rapat deh. Apa ngomong? Engko nek ngomong wedhus yo. Yo sip wae. Saking gregeten karo Abu Nawas gak iso dikalahno. Datang Abu Nawas bawa keledai. Orang pertama datang. Bagus sekali kambingmu. Matamu buta. Ini keledai kau bilang kambing. Periksakan matamu itu gitu. Oh itu kambing kau bilang keledai. Kau yang gila Abu Nawas. Tanya orang-orang. Dia istirahat. Orang apa? Keledai begini dibilang kambing. Dia ternyata ada lagi temannya satu. Dari mana Abu Nawas? Rumah jelas. Sudah telah kalau ya bagus sekali kalau kambingmu itu. Kamu lihat ini kambing juga. Masa saya suruh ngomong keledai? Kadang gitu. Loh,
Gimana ini orang kabeh wong iku ngomong iku wedhus, Pak. Sampai ke pasar. Pasang. Berapa hargamu? Aku beli 5 kepeng. Kenapa kau hargai keledai ini seharga kambing? Padahal harga keledai 35 kepeng. Oh, tanya seluruh badan. Akhirnya dijual harga kambing wedhus. Bahasan mulai diseneni bojone. Goblok niku pati bojone wong. Keledai ngono. Baru dia menyatakan ternyata suara terbanyak itu bukan suara Tuhan. Kalau kena teori konspirasi, apakah itu suara Tuhan? Inilah teori konspirasi. Kompak. Gitu loh. Maka aku kalau mementahkan teori konspirasi dengan ucapannya Abu Nawas tersebut. Dan ini benar loh, bukan hikayat 1001 malam loh ini. Pencetus siapa? Pencetus suara terbanyak suara Tuhan yang enggak dipakai demokrasi. Abu Nawas. Tapi bukan suara Tuhan, suara kesepakatan. Nah, ini kan konspirasi, suara kesepakatan. Padahal untuk tujuan itu. Dari Abu Nawas inilah, kan dia wali jenaka. Nah, konon katanya Allah bisa tertawa, hidupnya dia itu penuh minum itu Abu Nawas. Ibadah gak gablek ngombe bendino, karena gak ngombe kayak song lucu deh. Nah, itulah Abu Nawas. Karena jadi penghibur sang Raja Harun al-Rasyid itu konon kan gak bisa tertawa Pak dia. Mukanya kan cemberut terus. Kurang disuruh ngitung bintang dia pinter 7.777.777 bintang yang ada. Betul. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Gaplek. Lewat gue sama Abu Nawas. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Lucu lagi tuh Abu Nawas jadi raja sehari, sang raja nyembah. Itu tantangan itu. Cerita banyak kak kok. Sang raja itu nyembah. Nyembah paduka betul. Baru gak nganu, gak dapat teriak dia ini, aku bisa jadi raja, dia tantang, kok bisa? Dan saya akan dikasih rumah sama raja, biar saya akan disembah sama raja. Masa kau tak akan dihukum mati Abu Nawas? Hati-hati kau. Dia teriak-teriak malah, oh iya teriak, kenapa kok aku mimpi sang raja dibunuh sama iblis? Masa? Tidur dia, oh saya mimpi. Kenapa kamu bisa memimpikan saya dibunuh iblis? Karena saya cinta sama sang raja. Kebetulan kamu gitu. Tidur lagi, teriak lagi sampai rajanya turun, disuruh tidur di istana. Teriak lagi, kenapa kamu mimpi kedua kalinya sama? Baginda dimakan sama iblis. Kok begini? Abaikan itu, abaikan aja ini bunga itu. Hari kedua, ketiga teriak lagi dengan mimpi yang sama, padahal gawe-gawe Abu Nawas. Kemudian main dalil. Nangis. Kenapa kamu nangis? Saya mimpi ini sudah 4 kali. Kalau hari kelima ini mimpi berarti betul. Kenapa bisa berkesimpulan begitu? Mimpimu tak ada bukti dan saksi. Kita lihat Nabi Ibrahim. Dia tidak dikasih tahu Allah lewat lisan. Nabi Ibrahim itu mimpi menyembelih anak. Tidak percaya. Kemudian berdoa sama Allah kedua kali. Kemudian mimpinya dengan hal yang sama menyembelih anak. Yang ketiga sama. Maka disimpulkan bahwa itu risalah dari Allah. Dijagani kan sampai 5 kali. Katanya raja, iya ya. Sang raja pinter. Tapi kan itu nabi, kamu siapa? Itulah sebabnya saya dikasih 5.
Ini kan yang sama. Kalau Nabi cukup 3, kalau orang makomnya seperti saya 5. Nanti kalau ke 6 ini pasti deh. Betul juga ini. Raja mulai was-was. Terus antisipasinya bagaimana? Karena orang yang diimpeni begini itu saking cintanya kepada Baginda. Saya ini. Terus saya akan berkorban jadi tumbanya iblis. Kalau memang mimpi ini kenyataan, kita tidak bisa mengelak. Yang akan disembelih pasti Baginda. Biar saya yang jadi tumbal. Baginda jawab apa? Baik kamu rakyatku yang sejati. Senopatiku pun belum tentu seperti dirimu. Terus bagaimana yang harus saya lakukan? Sehari aja di hari Jumat, saya pakai mahkotanya Baginda dengan busananya Baginda, pakaian kebesaran. Dan Baginda harus pakai busana saya, epok-epok nyembah saya. Terjadi betul itu. Baginda menang daya Abu Nawas itu, jadi raja seharian. Hebatnya di situ ya. Macam ceritanya Abu Nawas itu, modal saya itu dulu motivator kan gitu. Habis selesai motivator, joknya tentang Abu Nawas tuh saya cerita itu. Guru nggak habis cerita, Madura itu Madura sampai arbe ke puyu-puyu. Ya, guru dorong cerita Abu Nawas nang Madura. Kenapa aku kok banyak cerita gini? DO itu dodol omong Pak. Iku biyen iku lek gak duwe ide brilian lewat.